Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Android Gcam. Nah, kali ini kami akan memberikan config untuk Gcam BSG 8.1. Config Gcam ini nantinya dapat menghasilkan gambar yang sangat bagus, seperti mode kamera dengan warna yang sangat terang tapi tidak over, mode potret dengan blur yang sangat rapi dan halus, mode makro dengan gambar yang sangat detail dan tajam. Tentunya adanya perbedaan antara AWB off dan AWB on. Oke, langsung saja kita ke opsi pemasangan config. Nah, di sini saya langsung memilih confignya. Nah, biasanya setelah di-download config berada di folder download. Untuk config ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video. Config ini nantinya berformat XML dan tanpa saya barengi dengan password ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menggunakannya silahkan download dan langsung menggunakannya. Tentunya tanpa diekstrak dan setting kembali. Oke, kita cari dulu untuk confignya. Nah, di sini saya memakai config XHDR Premium. Nah, config ini hanya 88 KB ya teman-teman. Cukup tinggi untuk sebuah config. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe agar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk config menarik lainnya, tentunya by Android Gcam. Oke, di sini langsung saja kita coba ya teman-teman. Nah, di sini untuk setelah nge-shoot tidak perlu menunggu lama untuk proses HDR-nya, kita bisa langsung lihat untuk hasilnya. Nah, ini tadi untuk AWB-nya saya on kan. Nah, sekarang kita coba lagi di mana AWB kita off kan, karena di awal video pun sudah saya katakan adanya perbedaan antara AWB off dan AWB on. Oke, kita off kan dulu untuk AWB-nya agar nanti kita tahu perbandingan antara AWB off dan AWB on. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya. Ini AWB off, ini AWB on. Nah, ini terlihat berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk objek orang. Nah, di sini untuk Google AWB kita off kan dulu ya. Untuk HDR-nya kita buat disempurnakan. Oke, kita switch saja. Nah, ini tidak perlu menunggu waktu lama ya teman-teman, bisa kita langsung untuk hasilnya. Ini dia untuk gambar yang dihasilkan dari AWB off. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat langit di belakangnya biru. Nah, ini untuk kulit tidak over sama sekali. Untuk objek terlihat halus ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi untuk objek orangnya, tapi di sini untuk Google AWB kita coba on kan. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini berbeda dari AWB off dan AWB on. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan di situasi masing-masing ya teman-teman, antara AWB off dan AWB on. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan mode potret. Nah, untuk mode potret ini nanti untuk gambarnya menurut saya sangat bagus. Oke, langsung saja kita coba. Untuk mode potret ini dia memerlukan waktu untuk proses HDR ya teman-teman. Kita tunggu untuk prosesnya sebentar. Oke, ini dia hasilnya sudah muncul ya teman-teman. Ini sangat bagus ya teman-teman. Ini ala-ala DSLR ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk blurnya cukup rapi. Nah, untuk kulit di sini tidak kemerahan sama sekali.
untuk warna cukup bagus. Oh ya teman-teman, itu tadi dari AWB off. Sekarang kita coba lagi untuk menggunakan AWB on. Nah, ini masih di objek orang ya teman-teman, agar kita tahu mana bagusan antara AWB off dan AWB on waktu di objek orang. Nah, seperti saya katakan tadi ya, untuk mode potret ini memang memerlukan proses HDR. Kita tunggu aja sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini dihasilkan dari AWB on. Nah, ini menurut saya perbedaannya hanya sedikit natural ya teman-teman jika AWB di on kan, tapi untuk kedetailnya ini cukup bagus juga. Untuk blur masih sangat rapi di sini, bahkan tidak ada kebocoran sama sekali. Oh ya teman-teman, saya lupa untuk menyebutkan bahwa untuk lensa ultrawide juga sudah bisa digunakan di sini ya teman-teman. Oke, langsung kita coba untuk lensa ultrawide. Nah, untuk lensa ultrawide ini kita cukup klik icon 06 ini. Nah, ini yang aktif lensa wide ya teman-teman. Oke, langsung kita shoot saja. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini diambil dari lensa wide teman-teman ya. Ini bukan dari lensa utama. Nah, bisa kita lihat untuk gambar yang dihasilkan cukup bagus, beda dari gambar yang ditampilkan. Nah, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan lensa utama, tapi di objek pemandangan seperti lensa wide tadi. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ini diambil dari lensa utama, berbeda dari lensa wide ya teman-teman. Jika kita mengambil dari lensa wide, nanti untuk hasilnya menjadi jarak jauh. Bisa kita lihat ini. Nah, berbeda ya teman-teman. Padahal saya berdiri masih di titik awal tadi. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk menggunakan foto makro. Nah, di sini untuk rincian dasarnya untuk HDR-nya saya buat disempurnakan ya teman-teman. Oke, kita cari objeknya dulu. Nah, ini untuk fokusnya memang belum fokus ya, jadi dia sedikit ngeblur. Kita di sini cukup ngezoom saja dengan cara cubit layar ya teman-teman. Nah, lalu kita ketuk dulu, kita cari untuk titik fokusnya. Nah, ini udah fokus teman-teman. Ini langsung kita shoot saja. Oke, kita tunggu proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat ini untuk latar belakangnya blurnya bulat-bulat ya teman-teman. Dan untuk objeknya cukup detail sebenarnya ini. Mungkin karena dia di bawah dedaunan. Oke, kita coba lagi untuk objeknya yang di atas dedaunan, maksud saya yang pas untuk kita shoot ya teman-teman. Oke, kita cari untuk objeknya dahulu. Nah, di sini untuk rinciannya masih seperti tadi ya, teman-teman. Oke, sudah ketemu. Nah, di sini saya mengandalkan fitur zoom ya, teman-teman. Kita tunggu proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk objek cukup detail ya teman-teman. Nah, ini daunnya kuning karena terpantulan sinar cahaya matahari ya teman-teman. Bisa kita lihat di sekitarnya tidak menguning. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita kali ini.